Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bijalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Walakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini bersifat secara umum, dari yang tua maupun yang muda, dari pria maupun wanita. Di sini untuk orang-orang beriman, yaitu jika diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di sini dijelaskan bahwa tafsir mengatakan sabar itu tanpa batas. Karena di sini artinya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar jika ingin dekat, as-sabirin ma'as-sabirin, bersama atau lekat atau bersama dekat Allah dengan hambanya yang sabar, maka jika kita tidak bersabar, maka Allah akan menjauh dari kita. Kesabaran di sini dalam artian adalah seorang hamba yang mengadu kepada Allah, mengadu kepada Rabb-Nya atas segala musibah yang menimpanya. Kesabaran dibagi menjadi dua. Apalagi kita sekarang akan kedatangan tamu istimewa kita di malam hari ini atau bulan Ramadan, yang tamu kita akan datang malam hari ini. Kita harus banyak menyiapkan apa-apa yang menjadi sarana untuk sabar.
Karena sabar dibagi menjadi dua. Yang pertama, sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan segala yang diharamkannya. Seperti apa contohnya di bulan Ramadan ini? Sabar dalam dahaga, menahan dahaga, haus, lapar. Yang kedua, dalam puasa kita harus menahan yang namanya berhubungan suami istri. Yang ketiga, kita harus menahan lisan kita untuk tidak berkata kotor, ghibah, namimah, atau beradu domba, dan selainnya. Sabar yang kedua adalah sabar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh di bulan Ramadan adalah kita bisa menjalankan perintah-perintahnya yang dianjurkan oleh Nabi SAW, seperti tadarus Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Di bulan yang mulia, Al-Quran kitab yang paling mulia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita yang paling mulia. Dan Al-Quran dianjurkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya diperintahkan agar membacanya sampai khatam pada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada amalan yang lainnya juga, yaitu tahajud. Apalagi di saat malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, kita bisa mengisinya dengan tahajud, beriktikaf. Seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, pas itu Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Malam 24 Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Lauhul Mahfuz dan langsung, dan diturunkan secara berangsur-angsur lewat langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Begitupun kitab-kitab lainnya. Kitab Taurat diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 6 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 13 Ramadan. Dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada 24 Ramadan. Bagi orang-orang yang sabar, ada anggaran, ada ajaran, ada balasan untuk mereka yang telah tertimpa musibah. Apa itu? Selanjutnya, wabasyiris sabirin. Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada orang-orang yang bersabar itu kabar gembira. Wabasyiris sabirin. Orang-orang sabar itu apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang ketika dia dapat musibah yang menimpanya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lain dia berkata adalah kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita dapatkan musibah seperti ini, maka jadilah kita orang-orang yang bersabar. Apa balasannya? Apa hadiahnya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Betapa bahagianya ketika mereka mendapatkan salawat dari Tuhannya, mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Bayangkan ketika seorang hamba mendapat salawat dari Tuhannya, maka tidak bisa yang mengalahkan dia selain Tuhannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang sabar mendapatkan suatu balasan lagi. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat yang ke-10 yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar Allah berikan pahala tanpa batas. Bayangkan saja ketika zaman sekarang sebuah toko buka menjual kuota unlimited, itu pun secara terbatas, pasti orang akan mengantri untuk membelinya. Ini kita mendapatkan suatu amalan yang Allah membukanya secara gratis. Itu dengan apa? Dengan sabar tadi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah
memberikan pahala tanpa batas tiada lain hanyalah kepada orang-orang yang bersabar. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, dari yang tua maupun yang muda, lelaki atau yang perempuan, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Diambil dari kata soma yasumu, dalam sastra bahasa Arab artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Yang tadi saya jelaskan, menahan diri dari dahaga, dari lapar, dari berhubungnya suami istri, menahan diri secara lisan, akhlak. Makanya di bulan Ramadan inilah ajang kita untuk latihan. Sebenarnya bukan dari bulan Ramadan, dari Rajab sudah dipersiapkan untuk bulan yang menanam, dari Sya'ban untuk bulan yang menyemai, dan di Ramadan inilah kita akan menanam semua apa yang kita lakukan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang ahli kitab sebelum kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebagaimana takwa di sini adalah sebaik-baik bekal. Dalam dalil surah Al-Baqarah ayat 200. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Tidak cuma sekedar petunjuk-petunjuk, tapi juga beserta penjelasan-penjelasannya. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang hadir di suatu negara, di suatu negerinya, dan barang siapa yang masih hidup sebagai manusia yang sempurna, tidak ada alasan apapun, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka diwajibkan kepada dia untuk berpuasa. Bagaimana jika orang yang sakit? Wa man kana maridun au ala safarin, dan jika kalian marid atau sakit atau dalam perjalanan, au ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra, maka dia wajib untuk mengganti atau mengqadha sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Contohnya, diqadha dibagi menjadi dua. Ada dua pendapat dalam tafsir. Yang pertama, qadha boleh atau harus. Di sini boleh, bukan boleh, tapi harus. Dia harus menggantinya secara berturut-turut. Itu pendapat ulama. Yang kedua, jumhur ulama, qadha boleh secara mengganti-ganti. Kenapa? Karena yang berturut-turut hanyalah pada bulan Ramadan, karena kesempatannya cuma 1 bulan. Tapi kalau berganti-ganti, itu boleh di bulan-bulan lain, karena Allah meringankan. Allah sudah menjanjikan untuk keringanan untuk hambanya, untuk bulan puasa. Tapi jika ada kendala, maka Allah meringankan lagi di luar bulan puasa, di bulan-bulan lainnya. Tapi boleh, pendapat mengatakan boleh untuk tidak berturut-turut. La'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya pas membaca ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, di situ di atasnya ayat tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Setelahnya uhilla lakum lailatas shiyam, dia di antara-antaranya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Inilah ayat tentang doa. Kenapa dia berada di tengah-tengah tentang puasa? Karena di Ramadan, di bulan Ramadan, kita diwajibkan atau dianjurkan untuk berdoa sekhusyuk-khusyuknya setiap hari, setiap malam.
kita harus ada doa khusus untuk di bulan Ramadan. Ayat ini pun bersangkutan dalam artian ada juga yang berpendapat ayat ini adalah untuk orang-orang yang baik karena dia bersambung dalam hal lain. Seperti surah An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sabar berarti takwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Contohnya apa di bulan Ramadan berbuat baik? Contohnya adalah orang-orang yang memberikan makan orang yang berbuka. Karena tidak lain pahalanya adalah sama dengan orang yang berbuka. Berarti orang yang memberi double pahala tapi tanpa mengurangi orang yang berbuka. Nabi SAW bersabda, kenapa ayat ini ada? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan mengabulkan doa seorang hambanya. Allah akan mengabulkan doa seorang hambanya sesekali hamba itu tidak pernah memaksanya untuk mempercepat doa itu. Nabi SAW bersabda, Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selama hamba itu tidak mempercepat. Contohnya apa? Jika seorang hamba sudah berdoa, dia berkata, Ya Allah, hamba sudah berdoa, Ya Allah. Hamba terus berdoa, Ya Allah. Kenapa engkau tidak mengabulkan? Maka hal ini diharamkan oleh Rasulullah SAW atas perintah dari Allah SWT. Dalam hadis lain ketika Rasulullah berkumpul kepada para sahabat, Rasulullah berkata, Allah akan mengabulkan seseorang kecuali karena 3 hal. Yang pertama adalah orang yang mendoakan untuk keburukan. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah doa yang untuk memutus tali silaturahim. Dan yang ketiga adalah doa yang dimana hanyalah untuk dipercepat agar dikabulkan. Dalam riwayat lain juga ada as-salatu da'watukum. Doa cuma 3 yang dikabulkan. Doa cuma 3 yang akan dikabulkan, yaitu doa yang pertama al-imamul adli, yang kedua adalah orang yang berpuasa, yang ketiga adalah orang yang bertakwa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Cuman satu pesan saya, jika kalian ada masalah, jika kalian mendapatkan masalah, jika kalian mendapatkan musibah, jika kalian mendapatkan semua yang mengganggu hidup kalian, cuman satu kuncinya. Sudah diabadikan dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk hamba-hambanya. Mungkin hadza minni, itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.